bisa diundang untuk mengikuti acara Cak Nurian ini, Nurholis Majlis Society. Tema yang mau kita gali adalah agama dan ekologi. Saya berharap kita bisa menggali ini dari perspektif antar iman. Mungkin itu akan memberikan kita satu dorongan, karena masalah ini adalah masalah yang besar. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan kerjasama antar iman ya, atau antar umat beragama. Nah, seperti tadi Rozi sudah kemukakan, memang isu ekologi atau isu lingkungan ini adalah isu yang sekarang besar sekali ya, isu yang luar biasa, yang saya kira kita atau para agamawan cukup terlambat ya meresponi ini. Dan memang kondisinya sekarang ini, kalau kita membaca buku-buku yang ditulis oleh para ahli lingkungan, itu kondisi lingkungan kita memang sangat mengerikan ya. Mengerikan. Saya baca satu buku yang diterbitkan Gramedia tentang perubahan iklim misalnya, di situ dikemukakan bahwa kondisinya itu sudah begitu parah sehingga hanya dalam beberapa puluh tahun ke depan mungkin kita akan menghadapi masalah yang sungguh-sungguh berat ya. Sungguh-sungguh berat kalau tidak dilakukan suatu tindakan-tindakan global yang sekarang kerjasama antar negara sudah mengarah ke sana, tapi tidak semua negara rupanya menyepakati mengenai misalnya pengurangan emisi dan sebagainya. Nah, jadi ini isu yang besar sekali ya, dan isu yang agama-agama cukup terlambat. Misalnya satu contoh di lingkungan Kristen, itu ada ensiklik yang keluar di masa Paus Fransiskus yang sekarang ini. Itu adalah ensiklik atau surat Paus kepada seluruh lingkungan Katolik, terutama di lingkungan pemimpinnya, yaitu para uskup dan para pastor. Jadi Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik yang disebut dengan Laudato Si. Nah, itu nama ensikliknya. Ini adalah ensiklik yang mengemukakan tentang perlunya suatu perhatian sungguh-sungguh sekarang ini di lingkungan bukan hanya Katolik tapi lingkungan agama-agama terkait dengan rusaknya yang disebut di ensiklik itu sebagai rumah kita bersama ya. Rumah kita bersama itu sudah mengalami kerusakan dan kita perlu sungguh-sungguh bahu-membahu untuk mengembalikannya dan kemudian merawatnya. Nah, jadi ini menjadi keprihatinan besar ya sekarang ini. Saya kira di lingkungan Muslim juga seperti itu. Ada banyak gerakan-gerakan yang muncul. Misalnya di Amerika pada tahun 2010 atau sebelumnya itu ada gerakan yang disebut namanya Green Deal. Jadi agama hijau. Islam sebagai Green Deal. Islam sebagai agama hijau ini gerakan yang mencoba untuk menyadarkan kita semua bahwa bersikap green, bersikap hijau dalam hal kehidupan sehari-hari itu penting. Misalnya dalam menyikapi tentang makanan ya. Jadi makanan kita harus betul-betul tidak boleh membuang-buang makanan. Ini perilaku orang modern, seringkali makan di restoran kemudian nggak habis, tersisa dibuang begitu saja. Sampai kepada bagaimana membangun misalnya masjid yang hijau ya. Jadi green mosque itu juga penting, bagaimana mengolah kembali limbah yang muncul karena air yang dipakai untuk berwudu di masjid itu bisa digunakan kembali, tidak terbuang-buang dan seterusnya. Jadi konsep mengenai hijau itu menjadi konsep yang penting pada semua agama, dan saya kira banyak agama memberi kontribusi soal ini. Agama Hindu, agama Buddha, kalau kita lihat di India juga mereka sangat concern pada mengembalikan lingkungan di India yang juga sudah banyak rusak ya. Jadi secara umum
seperti itu. Dan pemikiran keagamaan itu memang pelan-pelan sudah mulai merambah soal ini di dalam pemikiran filsafat, teologi, misalnya ada pemikiran ekofilosofi, ekoteologi, deep ecology, yang begitu-begitu. Ini ada filosof-filosofnya yang biasa mulai disebut-sebut dan dipelajari di kampus-kampus filsafat dan agama. Jadi memang sudah ada gerakan-gerakan ke arah sana, walaupun kita memang memerlukan suatu tindakan bersama ya, atau istilah yang saya ingin pakai itu satu pemikiran teologi yang transformatif untuk isu lingkungan ini. Yang ini belum cukup berkembang, satu pemikiran teologi tentang ekologi yang transformatif yang nanti bisa berkembang atau dikembangkan dalam lingkungan teologi Islam, teologi Kristen dan sebagainya. Dan itu memerlukan pengembangan pemahaman spiritual terkait dengan isu lingkungan atau alam yang baik. Kemudian ada komitmen kepada pengetahuan yang sekarang berkembang terkait dengan lingkungan dan usaha praktis bagaimana bisa melakukan ini. Jadi gabungan ketiga hal tersebut itu penting, karena kalau enggak nanti kita akan menjadi, misalnya seperti sekarang juga banyak kita lihat ada agamawan yang sebenarnya dia terlalu banyak bicara soal agama dan lingkungan, tapi sebenarnya dia tidak melakukan tindakan. Jadi verbalisme ya. Atau ada aktivis lingkungan yang dia bicara banyak dan juga melakukan banyak untuk isu lingkungan, tapi dia tidak mencoba mengkaitkan atau mengembangkannya dari segi spiritualnya. Nah, jadi itu kelengkapan dari tiga hal tersebut itu penting. Nah, saya ingin kita merespon ini, ada satu respon dari teman kita. Tetapi sebelum di situ saya ingin tarik begini, Mas Budi. Sebenarnya kan ya seperti kita singgung di awal, di dalam agama itu kan ada banyak sekali argumen teologi yang tadi kita sampaikan. Di dalam Islam tadi seperti itu, mungkin di tempat lain juga akan bunyinya seperti apa. Makanya ada eksil tadi yang menegaskan soal lingkungan segala macam itu, soal perawatan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia ke depan. Tetapi argumen teologi itu seolah kok dalam tanda kutip diabaikan, Mas Budi. Itu problemnya apa sebetulnya? Kalau dalam pandangan Mas Budi ya. Jadi karena masalahnya sekarang itu agama itu bukan hal yang utama ya di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kita mau mengilustrasikan dengan istilah-istilahnya. Dulu di masa agama itu menentukan atau agama itu ikut berperanan penting di dalam kehidupan manusia, maka yang disebut dengan homo religiosus, ya, homo religiosus itu adalah ciri dari kemanusiaan. Sekarang homo religiosus itu sudah diganti oleh homo, kita sebut saja homo techno-economicus. Jadi perkembangan teknologi dan ekonomi itu telah membawa kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kemudian kita menjadi atau menghadapi satu dunia yang di satu sisi memberi kita banyak kemajuan, ya, kemajuan teknologi, komunikasi maupun transportasi dan sebagainya itu luar biasa dan tidak ada masa di dalam Homo sapien yang seperti sekarang ini luar biasa sekali. Tapi di sisi yang lain kita menghadapi persoalan besar ya, kerusakan lingkungan yang luar biasa ya, pemanasan global itu menjadi sesuatu yang bayaran, harga yang harus dibayar dengan gaya hidup modern ya, gaya hidup modern dengan teknologinya, dengan ekonominya, dengan kesejahteraan dan sebagainya yang membuat kemudian kita menghadapi masalah ini. Nah, kembali ke dua istilah itu,
cara pandang atau gaya hidup Homo religiosus itu bertolak belakang dengan gaya hidup Homo techno-economicus. Jadi berbeda sekali. Yang satu misalnya menekankan egoisme, pokoknya yang penting kalau dalam ekonomi misalnya kita bisa meraih keuntungan semaksimal mungkin. Utilitarianisme itu menjadi filsafat ini ya, jadi kemanfaatan, keuntungan, nggak peduli hutan itu rusak, yang penting kita bisa menanam sawit, dan sawit itu bisa memberikan pendapatan yang besar untuk negara ini. Nah, setelah itu hutan rusak, ya dia diperbaiki sedikit-sedikit. Nah, sementara kalau di dalam Homo religiosus itu yang utama itu adalah altruisme. Apa yang bisa kita korbankan untuk yang lain ya. Altruisme berhadapan dengan egoisme. Nah, di dalam ekologi itu pandangan Homo techno-economicus itu mengakibatkan manusia itu menjadi sentral. Jadi yang disebut dengan apa ya, antropocentrisme. Antropocentrisme itu sungguh-sungguh ekstrim. Oh. Ya. Halo. Agak putus, sempat putus Mas Budi. Halo Rodri. Iya. Iya. Sempat putus tadi ya. Kenapa ya? Saya juga bingung ini. Sebentar, saya ini lihat dulu. Halo. Ya. Ya ini sinyalnya. Sekarang saya pindah ke sinyal HP aja. Jadi apa tadi ya? Jadi ada antropocentrisme ya. Antropocentrisme ini sungguh-sungguh ekstrim di masa sekarang, terutama di abad 20 pertengahan sampai sekarang ya. Dan manusia itu segala-galanya. Orang hanya melihat misalnya hutan itu dari segi kegunaan. Jadi orang melihat alam ini dari segi manfaatnya untuk manusia apa. Kalaupun ada usaha ya akibat dari kesadaran lingkungan memperbaikinya, perbaikannya itu adalah teknis. Jadi ya reboisasi, tanam lagi hutan, pohon-pohon, itu sesuatu yang penting. Tapi sebenarnya itu tidak mengubah suatu pandangan egoisme ya, pandangan egoisme yang menjadi ciri khas manusia modern dalam pengolahan alam semesta alam ini. Sehingga kalau kita lihat, baca laporan-laporan dari Walhi tentang kerusakan lingkungan di Indonesia itu mengerikan sekali. Indonesia di tahun 50-an itu hutannya masih luas sekali, tapi sekarang ini sudah banyaklah kerusakan-kerusakan. Saya nggak ingat lagi, tapi saya pernah membaca satu laporan di mana kerusakan hutan itu di Indonesia setiap harinya sekian puluh kali lapangan bola gitu misalnya. Jadi selalu ada hutan yang rusak dan itu mengejar perbaikannya itu saya nggak bisa membayangin, pasti sulit sekali ya, nggak mudah ya. Nah, jadi itu yang disebut antropocentrisme yang keterlaluan ya, karena menganggap manusia itu adalah puncak dari ciptaan dan semua yang lain, ciptaan yang lain itu adalah untuk kepentingan manusia, diciptakan untuk kepentingan manusia. Nah, teologinya dibangun seperti itu, sehingga ada seorang teolog Kristen yang mengatakan bahwa sebenarnya kerusakan lingkungan ini dikontribusi oleh teologi juga, karena teologi manusia sebagai khalifah yang ekstrim itu telah dipergunakan oleh kapitalisme atau neoliberalisme dalam ekonomi, sehingga itu menjadi perilaku dari orang modern. Nah, kalau mengikuti
kemanfaatan itu memang di dalam agama-agama tentu saja memanfaatkan lingkungan itu iya, cuman pada batas-batas tertentu sebetulnya. Ada peringatan untuk memanfaatkan hanya pada batas-batas tertentu. Jadi eksploitasi yang berlebihan itu yang sebetulnya yang menjadi problem. Nah, kalau tadi mengikuti argumen Mas Budi, sebetulnya yang menjadi menarik adalah egoisme yang ekstrim tadi itu adalah bentuk, kalau saya melihat beberapa tulisan tentang agama dan ekologi, itu semacam bentuk kufur ekologis namanya, Mas. Itu saya mencari, ada yang menyebut itu sebagai kufur ekologis. Artinya apa? Artinya manusia itu melihat lingkungan itu sebagai kumpulan benda-benda mati yang memiliki apa ya, yang memang layak dieksploitasi gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang betul juga kalau apa namanya, kontribusi tadi disebut seorang teolog Kristen bahwa ya memang ada problem juga di dalam agama. Pertama, tidak melakukan apa anjuran secara kuat gitu. Kedua, memang ada kontribusi di dalam agama untuk pada perusahaan lingkungan tadi itu. Gimana Mas Budi? Menurut Mas Budi gimana? Ya, itu pendapat yang dikemukakan. Nah, oleh karena itu kemudian ada perbaikan-perbaikan ya dilakukan oleh negara atau oleh masyarakat juga. Tapi perbaikannya itu sifatnya ad hoc ya, teknis saja. Yeah. Nah, di dalam pemikiran filsafat maupun teologi kemudian muncul reaksi terhadap itu semua, namanya deep ecology. Deep ecology ini suatu pemikiran yang menganggap bahwa sebenarnya manusia harusnya punya perspektif bahwa di dalam setiap unsur di dalam ekologi itu punya value ya, punya nilai di dalam dirinya sendiri. Kita harus menghormati nilai tersebut. Iya. Nah, itu deep ecology, dan deep ecology menjadi alternatif dari cara pandang materialistik ya dari dunia modern ini. Perkembangan deep ecology disambut hangat oleh para aktivis lingkungan yang sudah muak dengan materialisme yang kemudian mewujud di dalam ekonomi kapitalisme ya. Misalnya Karl Marx itu sering dituduh sebagai filosof yang memulai memisahkan manusia dengan lingkungannya, karena dia melihat lingkungan sebagai sesuatu yang sebenarnya terkait untuk manusia, materialismenya, yang nanti itu wujud dalam kapitalisme. Nah, jadi deep ecology ini menjadi semangat baru ya, semangat baru. Di masa selanjutnya ada suatu kritik terhadap deep ecology, karena deep ecology itu tidak mendorong kita untuk melihat bahwa alam itu adalah sakral. Alam itu adalah sakral. Nah, ini pendapat yang baru-baru ini, atau ya 10, 20, 30 tahun terakhir ini, yang kemudian membuat orang kembali kepada apa yang diimani oleh Homo religiosus. Homo religiosus percaya alam ini sakral, gitu ya. Misalnya contohnya paham di dalam Islam, alam ini adalah tajalli, manifestasi dari yang ilahi. Itu dalam Sufi Ibnu Arabi tentang alam semesta, Ikhwanus Safa, Ibnu Sina, Al-Biruni dan sebagainya, yang ditulis bagus sekali oleh Sayyid Hussein Nasr, Islamic Cosmological Doctrine. Nah, itu menggambarkan bahwa alam ini adalah sakral. Nah, tapi di dalam perkembangan Homo techno economicus itu, yang sakral sudah dibuang. Dunia ini dikosongkan dari yang sakral, sehingga kemudian sebenarnya hutan itu misalnya, atau dunia ini ya sekuler aja. Dia bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sampai kemudian pada titik ekstrim seperti dikatakan oleh Gandhi mengatakan bahwa sebenarnya bumi ini bisa memenuhi kebutuhan semua manusia, tapi dia tidak memenuhi kebutuhan satu orang manusia yang tamak. Jadi ketamakan itu menjadi ciri khas dari Homo techno economicus.
Dan bagaimana mengobatinya? Nah, mengobatinya itu adalah mulai dengan pikiran-pikiran atau paradigma-paradigma baru dalam bidang ekologi yang memunculkan kemudian sekarang kesadaran baru kita manusia sebagai homo ekologicus ya, homo ekologicus. Nah, ini pandangan baru yang tadi saya sudah sebut deep ecology dan ada juga ekofilosofi ya, Hendrik Skolimowski misalnya itu memunculkan kembali satu perspektif alam ini sakral. Filsafat perennial juga bicara itu, alam ini sakral. Jadi ada rediscovery of the sacred. Tadi Rozi menyebut istilah apa? Kufur atau apa tadi ya? Ekologis, iya, kufur ekologis. Itu banyak ditulis aktivis iya. Ya, jadi istilah-istilah seperti itu muncul di dalam teologi sekarang. Ada dosa ekologis yang memerlukan kita melakukan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Jadi ya, jadi kalau muncul istilah-istilah di dalam teologi tadi, saya merasa anjuran itu betul-betul didorong oleh para agamawan. Artinya ya mereka merasa merespon situasi, dan kita berada dalam situasi yang sangat ekstrim karena begitu banjir bandang parah di mana-mana, lalu badai dan segala macam. Artinya jangan-jangan karena mentalitas manusia itu kan sebagai homo religius tadi, itu memang harus diberi argumen teologis dulu, baru orang tuh iya gitu loh, enggak Mas. Jadi ya kayak sekarang itu kan orang kadang-kadang dikit-dikit mana dalilnya jadi apa begitu, apa harus begitu dulu gitu loh. Sebenarnya begitu, Rosi. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya perpindahan atau mulai munculnya kesadaran ini tidak disebabkan oleh argumen teologi, tapi oleh kecemasan materialistik. Kecemasan materialistik maksudnya karena kita lihat ada banjir, ada bahkan COVID-19 sekarang ini, kita mulai sadar itu kan sesuatu yang oleh orang modern disebut sebagai materialistik ya. Jadi hal yang materialistik ini menimbulkan kecemasan, dan ini membawa orang kemudian berefleksi, dan kemudian refleksi itu memunculkan pandangan-pandangan baru ya, yang belum teologis. Ya. Nah, di sini kemudian bagaimana dia menjadi teologis atau bagaimana agama bisa berperan selanjutnya, itu kita perlu menggabungkan antara homo religiosus dengan homo ekologicus. Jadi homo religiosus yang ekologikus gitu. Ini istilah-istilah yang muncul di dalam wacana teologi ya, antar iman. Jadi karena kalau homo religiosus sendiri nggak kuat, karena homo religiosus akan ditantang oleh ateismenya homo economicus tadi. Patah, itu pasti patah ya. Orang seperti Richard Dawkins yang menulis banyak buku tentang ateisme, tapi disandarkan pada sains ya, sains tentang lingkungan, itu mematahkan keras sekali argumen agama ya. Tapi kecemasan materialistik ini memunculkan kesadaran ekologi, dan kesadaran ekologi itu tidak melalui teologi, dia bisa menjadi sesuatu yang dekat sekali dengan teologi. Nah, itu adalah homo ekologicus ya. Jadi di situ kemudian banyak muncul pikiran-pikiran baru ekologi yang kita dari sudut pandang orang beragama bilang ini kok spiritual. Spiritual begitu ya. Dan mereka menggunakan kata spiritual juga dengan rileks, tidak menolaknya. Tapi bukan agama dalam arti agama formal yang biasa ya, tapi spiritual. Nah, kita pemikiran keagamaan saya kira perlu menggabungkan antara pemikiran keagamaan dengan pemikiran spiritual yang muncul dari kecemasan materialistik ini.
Ya. Sehingga Oke, ini kuncinya pada ya, iya, kalau saya mau menyebut, ya, kalau mau menyebut satu kata kunci, sorry. Kalau mau menyebut satu kata kunci yang tadi disampaikan Mas Budi adalah jadi bahwa deep theology tadi itu muncul itu karena mula-mulanya adalah karena kecemasan materialistik. Kecemasan oleh manusia, ya tentu saja dibuat oleh manusia yang oleh kata Gandhi itu sebetulnya tidak bisa dilayani karena ketamakannya itu. Jadi tidak pernah merasa puas. Jadi selalu ingin eksploitasi dan sebagainya. Jadi perlu ada penggabungan antara pemikiran keagamaan dengan pemikiran ekologi di dalam yang digabungkan dengan itu.